keluar ya. Sebuah goa di Ngreco Pundong Bantul, Yogyakarta menyimpan sejarah Keraton Mataram. Konon, goa ini dibuat hanya dengan tempurung kelapa. Adanya arca dan sendang yang dipayungi beberapa pohon randu yang telah berusia puluhan tahun menambah kesan angker di tempat ini. Bisa ceritakan tentang sejarah Goa Sunan Mas itu apa sih? Kenapa dinamakan Sunan Mas itu? Sunan Mas itu cerita yang paling muda untuk persembunyian Amangkurat. Amangkurat 3 atau 2 itu. Ini kan gua ini bikinan, jadi dari tempurung patok itu katanya bikinnya. Sembunyi dari siapa? Dulu kan masih bertentangan dengan kerajaan Belanda atau Belanda. tentang peziarah ya, orang-orang spiritual yang mengadakan kegiatan di sini atau pengunjung yang mengunjungi tempat ini, pernah ada nggak bagi mereka punya pengalaman gaib seperti kesurupan atau apa? Macam-macam yang di sini ya. Ada yang ada permintaan ingin kaya dan sebagainya, ada terus ada yang percaya itu air sendang itu untuk awet muda itu ada keyakinan itu, karena sering yang datang sini minta mau mandi, minta izin, mau minta air untuk itu, niatnya tertentu. Gua Sunan Mas, salah satu tempat wisata di Dusun Yerjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon di sini merupakan tempat pertapa dari keturunan Amangkurat II. Bahkan di sini pula sering terjadi fenomena-fenomena gaib yang ada muncul di sini. Pak Hakim, bagaimana menurut Pak Hakim mengenai Gua Sunan Mas ini? Ya, menarik ya Mbak ya. Di Kabupaten Bantul ini ya ada dua peninggalan yang menurut sejarah itu pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian atau tempat semedi salah satu dari Raja Mataram, yaitu Amangkurat III ya. Selain itu juga gua ini kerap dijadikan sebagai tempat sugihan, minta-minta kepada sang penunggu, sang penguasa di tempat ini. Ini sebenarnya menarik untuk diungkap. Sebenarnya ada apa sih, ada misteri apa yang berada di lokasi ini? Sebenarnya gua ini nggak cukup luas ya. Lingkaran diameternya itu nggak cukup luas. Cuma memang gua ini menyimpan banyak misteri. Pertama, selain dari Amangkurat III yang melakukan ritual di sini, semedi juga masyarakat setempat gitu, yang tidak sedikit mereka melakukan aktivitas di sini. Bisa menghadap ke sana, karena di sini ada sosok makhluk. Bisa ini, karena bisa merasakan adanya energi makhluk. Bisa dapat gambaran siapa dia? Saya cuman kayak gambarannya cuman cahaya-cahaya, tapi kayak berbentuk muka. Tapi mukanya juga cuma kayak muka menyerupai manusia juga. Jadi tempat di depan kita ini ada seorang laki-laki yang udah berumur, usia manusia itu sekitar 60 tahun gitu. Nah, dia ditugaskan untuk menjadi perantara. Jadi kalau bahasa manusia itu sebagai kuncian alam gaib. Yang kemudian disampaikan kepada makhluk-makhluk yang memang berkeliaran di tempat ini. Tapi wujudnya sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Nggak ada bukan bentuk yang menyeramkan. Posturnya hampir sama seperti kita, sebagai manusia berpakaian ala Jawa dan lain sebagainya. Interaksi kami mulai. Bisa turun dulu nggak? Kita cerita dulu ya. Turun dulu ya. Kita ngobrol di bawah, nanti saya jelaskan. Kita ngobrol di bawah. Anda siapa ini? Apa itu? Apa itu?
Udah di bawah aja ya, di bawah aja ya. Kita udah tahu kerak. Iya, iya. Kerak ya. Ya udah turun ya. Nah, iya. Anda penghuni pohon ini? Pohon besar-besar. Anda tahu Gua Sunan Mas? Bos, Sunan Mas. Ya. Iya. Persinggahan. Tempat. Sunan Amangkurat Emas. Itu persinggahan dari mana memangnya? Iya, maksud persinggahan itu apa sih? Sembunyi. Sembunyi dari apa dia? Belanda. Belanda. Memang kenapa harus Di sini aja Sini ya. aja susah dia mau kalau di atas. Kenapa dia harus bersembunyi di gua? Obar-obar. Emang siapa sih Amangkurat itu? Amangkurat Mas itu siapa sih dia? Sampai dicari-cari atau dia bersembunyi di tempat ini dari Belanda? Emang dia siapa? Aku takut menceritakannya. Oh, Nanti salah. Nanti enggak. aku dimarahin. Emang gua itu bikinan orang atau alam? Gua ini dulu dibuat oleh murid Amangkurat untuk penginapan Amangkurat. Untuk penginapan Amangkurat. Karena diubar-ubar oleh seorang Belanda. Lalu disebutlah gua Sunan Emas hingga sekarang. Tapi Anda tahu alasan beliau kenapa dikejar-kejar oleh pihak Belanda? Anda tahu alasannya? Ingin dibunuhnya. Sampai kapan Amangkurat Mas itu tinggal di tempat ini? Apa beliau juga mati di sini? Beliau mati tidak di sini, di luar. Dan menurut cerita yang berada di tengah masyarakat bahwa lokasi ini merupakan pemukiman makhluk gaib. Memang apa sih yang mereka lakukan dalam satu kampung itu? Apakah sama dengan manusia? Iya. Iya. Apa yang mereka lakukan? Mengganggu manusia kah? Atau hanya menetap saja tinggal? Ya kadang-kadang mengganggu juga manusia. Kenapa mengganggunya seperti apa memang? Iya. Masuk ke manusia lain. Terus alasan bagi Anda merasuki manusia itu apa sebenarnya? Dilihat pikirannya sedang melayang. Keluar dari kendali. Anda memang bisa membaca pikiran dan hati. Ya kalau hatinya kosong kelihatan. Ada alasan-alasan tertentu nggak sih Anda memasuki tubuh seseorang? Anda harus merasuki tubuh seseorang. Agar dia itu tahu bahwa di tempat ini tidak boleh sembarangan masuk. Memang sopan santun yang Anda mau tuh yang bagaimana? Selayaknya sebagai manusia bagaimana? Anda kan tahu tentang gua Sunan Mas yang ada di sana. Kenapa sih banyak orang melakukan tirakat sampai detik ini? Apa sih yang mereka cari? Apa yang menjadi niat mereka datang ke gua itu? Ada yang tujuannya baik, ada yang tidak. Anda tahu tentang adanya 2 sendang di bawah sini? Kenapa sih ada 2 sendangnya, nggak 1 atau 3 gitu? Aku takut Kenapa takut? tidak diizinkan bercerita banyak. Ada hubungannya nggak sih dengan gua Sunan Mas itu? Ini terlebih dahulu, baru itu. Anda tahu nggak sih nama asli dari Sunan Mas sendiri? Nama aslinya itu kan julukan saja. Aku takut Kenapa? nanti aku dimarahi. Ya udah Anda keluar ya. Anda tinggalkan tubuh ini. Dirasa cukup, mediator disadarkan. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di 2 Dunia. Tiba-tiba salah satu mediator ketika ingin dirasuki sangat liar sekali, tidak terkontrol.
tenang diri Anda. Kami nggak bermaksud untuk mengganggu, apalagi untuk merusak alam di sini. Anda mengerti bahasa kami? Apa karpsir? Ya, tadi saya sudah mengutarakan bahwa kami membutuhkan informasi tentang apa-apa yang ada di tempat ini. Kowe ngerti wujudku, Bos? Ya, kalau saya menerka sih Anda seekor kera. Betul? Aku diutus Nagaraja sing manggon ing Batak. Memang raja yang ada di sini siapa? Nagaraja Oh, Nagaraja. utusane anak buah Noko Ireng sing ana pinggiring Segoro Kidul. Apa sih yang berhubungan dengan selatan? Guanya atau sendangnya? Keloro-loro nih. Dan termasuk makhluk-makhluk yang bersemayam di tempat ini. Ana ombak sing gedhe dhewe saka dewi angin-angin. Banjur munggah kabeh. Nemoni papan kini. Pernah ada kejadian alam begitu, ombaknya tiba-tiba besar dan tempat ini dijadikan tempat perlindungan. Kejadiannya udah lama. Apa perlu tak dirata apa marang sira kabeh? Iya. Oh, ceritane. Aku lah suwe-suwe ana iki. Kalau gua itu sendiri dibuatnya oleh siapa? Aku irem. Menurut pelantara manusia, Manungsa jaluk pinulungan karo lelembut. kenapa sih tempat ini dijadikan tempat persembunyiannya, nggak tempat yang lain? Wis ana hubungane karo Amangkurat cecek jaman biyen. Panggonan iki panggonan sing suci, aja do gawe rusak. Wis kok semono wae. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Masih penasaran? Interaksi kami lanjutkan. Assalamualaikum. Anda bisa jawab salam kami? Saya tidak ingin ada kekacauan, apalagi permusuhan nih. Ya, untuk kami ambil sebuah pelajaran. Bentuk Anda sendiri seperti apa sih? Wujud Anda Kowe ngerti wit kuwi? Pohon yang besar? Pohon kepu atau pohon randu alas? Samono kuwi aku. Berarti gagah sekali Anda itu ya. Apa betul tempat ini dulu pernah didiami oleh Amangkurat III atau Amangkurat? Hampir kurang. Dalam rangka apa? Iya dalam Kalau Anda sendiri kenal nggak sih dengan sosok Sunan Mas? Beliau siapa? Kowe iki ora ngerti aku. Oh, jadi Anda nggak terlalu mengurusi kehidupan manusia seperti itu. Lantas kalau di alam Anda, tempat ini tuh apa sih sebenarnya? Wah, kan iki kon wah banget ngomong panggon penak. Memang bagi bangsa Anda tempat yang enak yang seperti apa? Ayo sing sepi ngene iki. Tadi ada beberapa dialog bahwasanya tempat ini erat kaitannya dengan pantai selatan gitu. Anda juga tahu masalah itu? Iya. Wis zaman suwe. Wis ora perlu diungkit-ungkit. Apa betul penguasa di tempat ini seekor naga? Ora nang kene manggone. Di mana tempatnya, Bang? Kenapa, Anda? Anda merasakan kehadiran makhluk lain? Tiba-tiba, seseorang telah kehilangan kendali. Nampaknya sudah ada makhluk yang merasuki raga Umi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.
jika Anda ingin berbicara dengan bahasa yang kami memahami. Satu mediator disadarkan. Sekarang, apa yang dilakukan makhluk ini? Tadi kan saya kurang jelas mendengar nama Anda. Bisa sebutkan lagi nama Anda siapa? Sangkar. Anda tahu mengenai gua Sunan Mas tersebut? Bukan gua, Lalu apa? tapi tempat tinggal. Iya, itu tempat sembunyi, tempat tinggal siapa yang Anda maksud? Pangeran Suno. Itu siapa? Tahu kenapa orang bersembunyi? Pasti ada sesuatu hal yang mengejar. Karena dia takut Takut dari apa? perang saudara, Perang saudara antar mana? merebutkan kedudukan. Itu dari mana perang saudara? Kerajaan kah? Nah, Pangeran itu ya seorang raja lalu? yang seharusnya dia tidak menjadi raja. Raja mana sih yang Anda maksud, itu kerajaan mana? Dia berasal dari kerajaan Mataram. Bukan Amangkurat III? Ya. Benar. Yang tadi Anda maksud perang saudara itu? Memangnya dia perang dengan siapa? Dia mempunyai musuh dalam keluarganya sendiri. Siapa musuhnya? Temannya sendiri. Paman itu siapa namanya? Mungkin kalian mengenal dengan Pangeran Pugar. Apa alasannya? Kenapa sehingga bisa terjadi perang saudara? Pangeran Pugar merasa punya hak atas tahta yang dia duduki itu. Kenapa kok? Apa namanya, dia yang berhak menjadi raja? Padahal kan yang menjadi raja itu atau putra mahkota kan anak raja. Amangkurat pertamalah yang menentukan siapa yang menjadi raja selanjutnya. Karena sakit hati dengan anaknya sendiri. Terus? Lepaskan tahtanya kepada anaknya. Namun apa balasan anaknya? Apa? Dia merebut wanita yang dicintai ayahnya sendiri. Wanita itu memangnya siapa? Nyai Ageng Roroi. Amangkurat III datang ke sini. Tempat ini juga dijadikan persembunyian oleh seorang wanita. Siapa dia? Nyai Jati, Nyai Jati itu siapa? seorang istri yang terkekang oleh suaminya sendiri. Apa yang dia lakukan di sini? Mencari ketenangan, kebebasan dari siksaan suaminya. Lalu kaitannya dengan gua itu? Ketika wanita itu bersembunyi di sini, dia sedang mengandung yang melahirkan di sini sampai wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Lalu anaknya bagaimana? Anaknya tinggal di sini sampai dia dewasa. Lalu dia meninggalkan tempat ini. Lalu ketika dia kembali ke sini, ternyata banyak prajurit-prajurit yang menjaga wilayah ini. Prajurit itulah yang menjaga Amangkurat itu. Si Pangeran Suno itu orangnya yang sombong. Kalau Anda kenal sosok beliau? Kenal, Iya, bagaimana beliau orangnya? sombong, pemarah, angkuh. Lalu hubungannya dengan anaknya yang tadi, wanita itu apa? Dialah yang melubangi bukit di atas sana. Lantas kaitannya dengan makhluk-makhluk yang suka mengganggu di wilayah sini itu? Karena dari kalian sendiri yang menjalin interaksi itu. Tapi dengan manusia lain yang mengalami kesurupan, padahal makhluk sebangsa Anda tidak diundang. Memang di antara bangsa kami memang sudah digariskan untuk mengganggu kalian.
Kalau boleh saya tahu pemimpin Anda siapa? Pemimpin kami adalah hewan tunggangan yang digunakan oleh Dewi Angin yang menguasai kerajaan samudra. Itu hewannya wujudnya seperti apa? Naga. Ini tempat pelarian. Sebagaimana orang-orang yang datang ke sini lari dari kenyataan hidupnya. Anda itu butuh nggak kepada orang-orang yang putus asa misalnya, sehingga mereka mencari pertolongan, mencari jalan pintas dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap bisa memberikan solusi terhadap hidup dia gitu. Sangat dibutuhkan untuk kekuatan kami. Tapi apakah ketika keluar dari tempat ini mereka betul-betul mendapatkan apa yang jadi harapan dia? Buktinya banyak yang datang. Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya minta kekayaan kepada makhluk seperti Anda ini. Kenapa tidak boleh? Ya agama kami melarang. Lalu kenapa kalian tidak melarang orang-orang yang datang kemari? Kami melarang dengan bentuk yang berbeda gitu. Dengan adanya interaksi kita, dialog kita, mudah-mudahan bisa menyadarkan orang-orang yang menyaksikan acara ini agar mereka tidak salah niat ketika mendatangi tempat-tempat yang sunyi, sepi, atau tempat yang dikeramatkan gitu. Kami hanya membantu dalam bentuk yang berbeda saja. Ya, tapi tetap meminta pertolongan kepada selain Allah itu sangat tidak dibenarkan. Karena Allah mempunyai kewajiban untuk memberikan rezeki kepada ciptaan-ciptaannya, termasuk Anda. Tapi kan lama. Lama bagi yang tidak sabar. Tapi kalau menjalani hidup dengan sabar dan penuh ketabahan, insya Allah semuanya tidak ada yang lama. Anda sendiri kan yang memberikan rezeki kepada Anda, siapa kalau bukan Allah? Yang menciptakan Anda siapa kalau bukan Allah? Tapi kan Allah tidak terlihat. Itulah yang dinamakan Tuhan. Karena Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Kalau Tuhan sama dengan ciptaannya, bukan Tuhan namanya. Tapi perjalanan hidup kalian semua melelahkan, saya lihat. Buat apa berlama-lama dalam kesusahan? Sejarah di tempat ini, orang-orang yang datang ke sini sejak dulu benar-benar menunjukkan betapa bodohnya perilaku kalian. Ya kalau bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah berikan, ya akan seperti itu hasilnya. Saya rasa informasi yang kami cari, yang kami butuhkan sudah cukup gitu. Dan mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi saya ataupun bagi Anda dan kawan-kawan Anda di alam sana gitu. Sekarang Anda boleh keluar di dalam keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Akhirnya, mediator sadar. Pak Hakim, menarik sekali perjalanan kita malam ini. Menurut Pak Hakim, hal apa yang bisa kita ambil dari kesimpulannya? Ya memang ada beberapa ya dari dialog-dialog kita dengan beberapa mediator. Cuman memang intinya memang dari hampir semua mediator itu mengakui bahwa tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian dari Amangkurat ketiga gitu. Dan memang kalau dilihat dari bukti sejarahnya juga ada yang menunjukkan ke arah sana gitu. Dan yang paling menarik itu sebenarnya adanya gua gitu yang pernah dijadikan sebagai tempat sembunyi. Tetapi saat ini banyak sekali orang menyalahgunakannya. Ada indikasi tempat itu dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan, mencari umur panjang dan lain sebagainya. Dan itu pun ada dalam dialog-dialog kita. Itu yang paling menarik gitu loh. Masih banyak dari saudara-saudara kita yang menjadikan tempat-tempat sunyi sebagai tempat mencari solusi hidup dia gitu loh. Jikalau dia seorang muslim kembali ke dalam ajaran Islam, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari problematika kita. Allah berfirman, innamal usri yusra fa innamal usri usra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu jaminan dari Allah selama kita tunduk patuh kepada Allah dan mencari solusi hidup hanya melalui aturan-aturan yang telah Allah berikan.